Jadi kita udah mendapatkan sedikit lebih banyak info lagi teman ya. Jadi dari pump kemarin Bitcoin sampai ke level 42, 43 ribu, kita mendapatkan satu follow through teman ya. Jadi kita dapat follow up pump lagi itu meskipun ya nggak segede ketika harganya breakout pastinya ya. Jadi kita dapat follow up lagi sampai ke level 44.600 ini. Jadi mungkinkah ini adalah salah satu pertanda awal Bitcoin bakalan lanjut kembali bull run lagi gitu ya, naik menuju ke level 50.000, next target ya minimum di level 47 ribuan lah di sini ya. Ini adalah harga di mana sebelum kita dump besar di sini ya di level 47 sekian. Atau apakah ini bakalan turns out menuju ke probabilitas 40% ya seperti yang gue bilang di video kemarin teman ya, di mana probabilitas 40%-nya adalah fake out ke level 40 atau ke level 39 awal gitu ya, baru kita kembali naik lagi di sana teman, baru kita kembali mantul lagi gitu ya. Ataukah yang terjadi hanyalah koreksi sehat teman ya, yang menurut gue ini kemungkinan yang cenderungnya harusnya lebih besar aja gitu, 60% lah seenggaknya koreksi sehat aja baru kita lanjut naik. Either way gue tetap masih stay temen ya pada posisi Bitcoin gue profit 68% sejauh ini dan nggak gue close sama sekali di sini. Gue biarin running aja, mungkin bisa sampai hitungan bulanan running profitnya. Jadi untuk kalian khususnya buat pemula di sini gue bisa saranin buat kalian copy trade di BingX temennya. Ini salah satu platform dengan market fee yang paling rendah di antara lainnya. Kalian bisa lihat sejarah trader masing-masing di sini ya, dan kalau misalkan mereka konsisten profit, kalian mungkin bisa coba follow teman. Jadi kalian kemana aja kalau misalkan ada posisi juga, mereka akan otomatis buka, kita akan keikutan, mereka tutup, kita juga akan keikutan gitu. Jadi semuanya otomatis akan langsung ikutan copy trader tersebut. Gue juga ada ngadain kompetisi trading di BingX ya, dan ini akan berakhir sekitar 5-6 hari lagi dengan total giveaway atau hadiah senilai 10 juta rupiah. Dan untuk cash secara USDT ini khusus untuk top 3 aja, ini senilai 7 juta rupiah. Bagi kalian yang pengen ikut, langsung aja daftar, linknya ada di deskripsi di bawah. Kalau misalnya kalian daftar menggunakan link gue, akan otomatis masuk ke dalam referral gue, dan akan otomatis tercatat temennya akan masuk ke dalam partisipasi kompetisi trading ini. Dan ini adalah so far profit ranking sementara teman-teman ya dari referral gue nih teman, dan ini akan berubah setiap harinya sampai kompetisi berakhir. Bagi newcomer, kalian akan langsung mendapatkan bonus sampai $120 juga menggunakan link khusus yang ada di deskripsi. Jadi meskipun kita ngelihat satu koreksi dalam candle 4 jam ini yang baru aja terjadi, sebenarnya ini masih tergolong oke teman ya. Jadi ya at least kita seenggaknya berharap sideways mungkin bisa terjadi, setelah itu kita kembali lanjut pump lagi ke atas ya, ini dengan probabilitas yang 60% lah menurut gue ya. Nah, tapi ya jangan lupa kalau misalkan amit-amit skenario terburuk ya bisa ke sini ke level 40 atau 39 baru kita naik lagi. Itu adalah skenario alternatif yang kita harus masukin juga gitu ya. Itu sebabnya kenapa dari kemarin gue bilang ya SL di level 41 gitu ya, itu ya nggak terlalu direkomendasikan temen ya. Kalau misalkan ya kalian mainnya lebih ke jangka panjang gitu, itu mungkin bisa harian atau mingguan. Nah, tapi dengan adanya follow up ini teman ya, gue mungkin bisa bilang kalau misalkan SL yang kalau misalkan bagi pemain jangka pendek itu bisa berada di level 42 sekian ya, 42.600 atau 42.500, karena kalau misalkan kita balik ke harga di mana kita sebelum breakout teman. Jadi kan kita breakout dari level 42 ke level 44 nih. Tetapi kalau misalnya kita balik ke level 42 lagi, ini akan meningkatkan probabilitas kemungkinan terjadinya fake out teman ke area level 40 dan ke level 39 sekian. Itu kalau misalkan kita balik lagi ke level 42.500 teman ya. Karena ya kalau misalnya kita udah breakout, kita udah follow up, kita udah dapat pump follow up seperti ini, seperti baru yang terjadi kemarin, ya kita nggak pengen expect Bitcoin kembali turun di mana dia kembali turun ke harga sebelum kita pump gitu ya. Karena kalau misalnya turun kembali ke harga sebelum kita pump, ya ada kemungkinan fake out bisa terjadi. Seenggaknya itu akan meningkatkan probabilitas fake outnya bakalan terjadi. Kalau misalnya kita ukur dari time frame satu hari, so far ini koreksi yang tergolong cukup oke untuk Bitcoin. Ini juga terjadi, gue bilang ini ada grafik mirip dengan bulan Agustus ya. Karena ya memang kita memang mengalami koreksi juga gitu ya, kalau misalnya kalian perhatikan. Bahkan atau satu week candle fake out terus kita balik ke
hijau lagi, di sini juga ada satu candle koreksi, terus kita balik ke atas lagi teman-teman ya. Jadi ya koreksi sebenarnya wajar aja ya, tiap kita buka candle satu hari kita terkoreksi dikit, kita balik ke atas, ini kita terkoreksi dikit, kita balik ke atas, itu so far cukup oke teman-teman ya. Jadi ya so far kita memang masih mengulangi pola yang benar-benar sama persis yang terjadi di akhir Juli dan awal Agustus. Ini terulang lagi di awal Februari teman-teman. Dan sekarang udah pertengahan Februari. Yang gue lagi pengen tunggu-tunggu ini paling cuman konfirmasinya aja teman-teman. Jadi konfirmasi untuk Bitcoin apakah bakalan reversal balik ke resist tertinggi lagi menuju level 1M atau enggak. Dan itu hanya bisa dikonfirmasi menggunakan Fibonacci Golden Retracement ini teman-teman ya. Kalau misalkan Bitcoin bisa break di atas level 618 ini atau di atas level 55.000 ini gue cenderung bakalan lebih bullish lagi buat Bitcoin, dan maybe di akhir tahun prediksi mungkin bisa mencapai 2 miliar. Terus sebabnya kenapa gue biarin ini running aja teman-teman, karena secara long term ya, secara jangka panjang gue masih tetap bullish untuk Bitcoin teman-teman. Ini juga bisa memicu Bitcoin dominance ini teman-teman. Kalau misalkan harga Bitcoin kembali naik lagi, ini bisa memicu dominasi Bitcoin juga ikutan naik teman-teman. Possibly bisa retest bagian resist dia lagi yang ada di level 47, 48 teman-teman. Sejauh ini polanya dari jangka pendek masih membentuk descending triangle ya. Sebenarnya adalah pola bearish teman-teman. Ya cuman ya kita bisa ngeliat breakout terjadi kalau misalkan harga Bitcoin kembali di pump bahkan sampai menyentuh level all time high yang ada di bulan November ya, baru 3 bulan yang lalu. Jadi itu aja teman-teman paling untuk video kali ini ya. So far kita masih bisa expect sideways buat Bitcoin, ini cenderung koreksi yang sehat meskipun dummy lebih besar dari candle 4 jam sebelumnya. Dan ya kalau misalnya kita bisa stay sekali lagi sideways seperti ini, seenggaknya dalam 2-3 hari nggak usah lanjut pump teman-teman ya. Itu artinya Bitcoin masih bisa nge-hold teman-teman ya. Artinya kita nggak balik dan kembali ke bawah. Ya grafik tersebut mengatakan bahwa kita masih bisa nge-hold teman-teman. Kalau misalkan dalam 2-3 hari lagi kita masih bisa sideways. Jangan dan balik ke level 42,5 ini teman-teman ya. Jadi ya paling itu aja teman, apa yang bisa gue katakan untuk Bitcoin. Bisa jadi ini adalah awal mula bull run bagi Bitcoin teman-teman ya. Dan ini hanyalah satu retest terakhir lagi di level 45,5 yang kita bakalan retest nanti ketika kita naik kembali, apakah kita bakalan breakout atau enggak teman-teman ya. Bisa jadi ini menjadi awal bull run besar untuk Bitcoin kembali menuju ke level 60.000 sekian lagi yang nanti mungkin akan datang dalam beberapa bulan kemudiannya. Dari candle 1 minggu kita juga baru aja open di tanggal 14 persis di trendline tahunan ini teman-teman, dari Maret 2020 sampai bulan Februari 2022 ini ya. Kita kembali terkoreksi dan kita open persis di garis merah ini lagi, dan kita memiliki pump yang cukup oke teman-teman. Ini so far oke banget buat Bitcoin ya. Kita retest kembali di trendline garis merah ini dan kita membuka di candle hijau teman-teman. Ini cukup oke secara jangka mingguan buat Bitcoin. Jadi ya pasti kita nggak berharap Bitcoin untuk balik ke level 40 sekian atau 39 sekian, karena itu akan berada di bawah garis trendline merah ini lagi teman-teman. Pastinya kita ingin stay tetap di atas trendline tahunan merah ini teman-teman, garis merah ini, dan untuk lanjut ngepam lagi teman-teman. Itu yang seenggaknya bisa kita lihat sejauh ini ya. Paling kalau menurut pendapat kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah, dan seperti biasa sampai jumpa di next video. Dadah.